Hello everyone, di sini saya Andi Mukfiro dan teman saya Nastiti Dewi Purtono dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai metode payback period, metode net present value, metode return on investment, dan metode internal rate of return. Sekarang kita membahas payback period. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Metode ini digunakan untuk menilai apakah usaha layak dipertimbangkan atau tidak dengan memenuhi syarat yang ada pada metode payback period. Untuk metode payback period, laba akuntansi sebelum pajak itu kopian dari laba. Jadi tahun pertama itu sama dengan laba tahun pertama, enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk jumlahnya itu tinggal sama dengan sum kurung buka laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama sampai keempat kurung tutup, enter. Untuk pajak yang 15% dipisah, pajak 15% dipisah karena yang dipakai itu yang 15%. Jadi sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikali atau bintang pajak 15%. Pajak 15% di F4. Enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk laba akuntansi setelah pajak itu dari laba akuntansi sebelum pajak dikurangi hasil yang pajak tadi. Laba akuntansi sebelum pajak dikurangi hasil pajak tadi, enter. Nah, tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk jumlahnya tinggal dari yang laba akuntansi sebelum pajak ditarik ke samping untuk hasil otomatis. Laba akuntansi setelah pajak tahun ke-0 sama dengan 0. Ini kopian dari laba akuntansi setelah pajak di atas. Jadi tahun pertama tinggal di sama dengan dan tahun pertama ditarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk penyusutan atau depresiasi tahun ke-0 sama dengan 0, tahun ke-1 sama dengan SLN kurung buka harga perolehan di F4 titik koma nilai sisa F4 titik koma umur ekonomis di F4 kurung tutup, enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk laba tunai setelah pajak tahun ke-0 sama dengan min harga perolehan, enter. Tahun ke-1 sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak tahun ke-1 ditarik ke samping untuk sampai penyusutan, atau bisa pakai titik 2. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Kemudian menghitung ABCDE untuk menghitung periode payback atau payback period dan kesimpulan. Untuk A sama dengan if kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama lebih besar dari harga perolehan titik koma 1 titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun kedua, atau bisa pakai titik 2 ya, kurung tutup lebih besar harga perolehan titik koma 2 titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup lebih besar dari harga perolehan titik koma 3 titik koma 4 kurung tutup 3 kali. Oke, sekarang menghitung B sama dengan if kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih besar dari harga perolehan titik koma kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma
if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun kedua, atau bisa menggunakan titik 2 kurung tutup lebih besar dari harga perolehan titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun kedua kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun kedua titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup lebih besar dari harga perolehan titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun ketiga titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama sampai laba tunai setelah pajak tahun keempat kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun keempat kurung tutup 3 kali bintang 12. Sekarang menghitung C sama dengan round down kurung buka B titik koma 0 kurung tutup enter. Sekarang menghitung D sama dengan kurung buka C dibagi 12 kurung tutup enter. E sama dengan round down kurung buka A dikurangi D titik koma 2 kurung tutup enter. Nah, menghitung periode payback atau payback period sama dengan if kurung buka C sama dengan 0 titik koma A dan petik 2 spasi tahun spasi titik koma if kurung buka A lebih kecil sama dengan 1 titik koma 12 min C dan petik 2 spasi bulan spasi petik 2 titik koma A min 1 dan petik 2 spasi tahun spasi petik 2 dan 12 dikurangi C dan petik 2 spasi bulan spasi petik 2 kurung tutup 2 kali enter. Untuk menghitung kesimpulan sama dengan if kurung buka payback yang diharapkan lebih besar dari E titik koma petik 2 layak dipertimbangkan petik 2 titik koma petik 2 usulan ditolak petik 2 tutup kurung enter. Oke, selanjutnya menghitung net present value. Net present value atau nilai bersih kini merupakan perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut dikenal dengan net present value. Oke, sekarang menghitung metode net present value. Untuk laba akuntansi sebelum pajak itu kopian dari laba. Jadi tahun pertama tinggal sama dengan dan dipencet yang laba, tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk jumlah sama dengan sum kurung buka laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama sampai ke 4
kurung tutup, enter. Untuk pajak dan 20% itu dipisah. Nah, rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikali pajak 20%, pajaknya di F4. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk laba akuntansi setelah pajak itu rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi hasil dari pajak yang 20% tahun pertama, enter, tarik ke bawah. Untuk jumlahnya itu dari laba akuntansi sebelum pajak ditarik ke samping untuk hasil otomatis. Oke. Untuk laba akuntansi setelah pajak itu diambil dari kopian yang di atas. Untuk tahun ke-0 sama dengan 0. Tahun pertama mengikuti yang di atas tadi, tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk penyusunan atau depresiasi, tahun ke-0 sama dengan 0. Tahun ke-1 sama dengan SLN, kurung buka, harga perolehan di F4, titik koma, nilai sisa di F4, titik koma, masa manfaat di F4, kurung tutup, enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Nah, untuk laba tunai setelah pajak, tahun ke-0 sama dengan min harga perolehan. Tahun pertama sama dengan SAM, kurung buka, laba akuntansi setelah pajak ditarik sampai penyusutan tahun pertama. Atau bisa pakai titik 2, tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Nah, yang ini untuk tahun ke-0 sampai ke-4 itu menggunakan custom. Ya, ketik di number yang pojok itu, terus pilih yang custom seperti itu. Nah, untuk jumlahnya tahun ke-0 sama dengan harga perolehan, enter. Untuk tahun ke-1 itu sama dengan laba tunai setelah pajak. Jadi enter, lalu tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk faktor diskonto tahun ke-0 sama dengan 1, enter. Untuk tahun ke-1 sama dengan 1 dibagi kurung buka 2 kali, 1 ditambah bunga per tahun di F4, kurung tutup, dipangkat tahun ke-1 atau tahun sesuai faktor diskonto tersebut. Ya, lalu di enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk nilai kini, tahun ke-0 sama dengan jumlah dikali faktor diskonto. Tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk jumlah kini laba tunai itu sama dengan SAM dari nilai kini tahun ke-1 sampai ke-4, enter. Untuk nilai bersih kini sama dengan jumlah nilai kini laba tunai dikurangi nilai kini tahun ke-0, enter. Nah, untuk menghitung net present value sama dengan NPV, kurung buka, bunga per tahun, titik koma, laba tunai setelah pajak dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4, kurung tutup, dikurangi harga perolehan, enter. Nah, untuk kesimpulan sama dengan if kurung buka net present value lebih besar dari nilai bersih yang diharapkan, titik koma, petik layak dipertimbangkan, petik 2, titik koma, petik 2, usulan ditolak, petik 2. Itu menggunakan petik 2 semua ya teman-teman, kurung tutup, enter. Ya, begitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke metode berikutnya yaitu metode return on investment. Jadi metode ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas suatu bisnis sehingga setiap kegiatan operasional dalam bisnis tersebut bisa dihitung dan dievaluasi tingkat pengembalian investasinya.
Oke, langsung saja ke perhitungannya. Jadi yang pertama kita akan menghitung laba akuntansi setelah pajak. Yang pertama kita akan menghitung pajaknya. Rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali atau bintang dengan tarif pajaknya. Oh ya, untuk pajak di sini jangan lupa untuk dipisah. Dan untuk 15%-nya di sini jangan lupa untuk diklik Fn plus F4 atau cukup F4 saja tergantung dari laptop teman-teman. Setelah seperti ini bisa di enter dan keluar hasilnya. Kemudian teman-teman bisa langsung saja drag ke bawah untuk hasil otomatis. Kemudian lanjut ke laba akuntansi setelah pajak. Rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi tarif pajak. Enter. Kemudian drag ke bawah untuk hasil otomatis. Nah, untuk jumlahnya, teman-teman bisa langsung geser ke kanan karena pada awalnya sudah terpasang rumus SUM di sini. Lanjut ke investasi rata-rata. Kita mulai pada awal tahun pertama. Nah, awal tahun pertama ini nominalnya sama dengan harga perolehan, jadi langsung saja kita ketikkan sama dengan, kemudian kita klik bagian nominal harga perolehan, kemudian enter. Lanjut ke akhir tahun pertama, ini rumusnya sama dengan awal tahun dikurangi buka kurung harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Sekali lagi saya ingatkan, untuk harga perolehan dan masa manfaat untuk ditekan tombol Fn plus F4 ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, agar perhitungannya lebih cepat, caranya kita drag dulu nominal akhir tahunnya sampai bawah. Kemudian kita kembali ke awal tahun kedua. Awal tahun kedua ini rumusnya sama dengan nilai dari akhir tahun pertama. Kita enter. Kemudian untuk hasil otomatisnya kita drag ke bawah. Seperti ini. Nah, lanjut ke investasi rata-ratanya. Rumusnya itu sama dengan average buka kurung awal tahun titik koma akhir tahun tutup kurung enter. Kita drag lagi ke bawah untuk hasil otomatisnya. Lanjut ke investasi selama umur proyek. Rumusnya sama dengan SUM buka kurung rata-rata tahun pertama sampai rata-rata tahun keempat. Tutup kurung, enter. Yang selanjutnya itu ROI atau Return on Investment. Rumusnya sama dengan jumlah laba akuntansi setelah pajak dibagi dengan jumlah investasi selama umur proyek. Kemudian enter. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan berdasarkan penyaringan. Rumusnya sama dengan if buka kurung ROI lebih besar sama dengan ROI yang diharapkan titik koma tanda petik layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik lagi tidak layak tanda petik tutup kurung enter. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kesimpulan berdasarkan preferensi. Rumusnya sama dengan if buka kurung ROI lebih besar ROI aktiva Y kemudian titik koma tanda petik layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik lagi tidak layak tanda petik tutup kurung kita enter. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode internal rate of return. Jadi metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi.
Jadi, ketika nilai IRR itu lebih besar dari modal yang harus dikeluarkan, maka investasi tersebut dianjurkan. Namun, ketika hasilnya kebalikannya, ketika nilai IRR itu lebih kecil daripada modal yang harus dikeluarkan, maka investasi tersebut sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Jadi, yang pertama kita akan menghitung laba tunai atau return investasi. Bagian pertama adalah laba akuntansi sebelum PPh. Rumusnya sama dengan pendapatan dikurangi dengan total biaya. Enter. Kemudian selanjutnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum PPh dikalikan dengan pajak penghasilan. Enter. Selanjutnya laba akuntansi setelah PPh. Rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum PPh dikurangi dengan pajak penghasilan. Enter. Lanjut ke penyusutan atau depresiasi. Rumusnya sama dengan SLN buka kurung harga perolehan aktiva titik koma nilai sisa titik koma dan umur ekonomis, tutup kurung, enter. Untuk formatnya kita ganti ke comma style. Lanjut ke laba tunai atau return investasi. Rumusnya sama dengan laba akuntansi setelah PPh ditambah dengan penyusutan atau depresiasi, enter. Nah, selanjutnya itu internal rate of return atau IRR. Kita mulai pada laba akuntansi setelah pajak. Nah, untuk tahun ke-0 ini nilainya memang 0, jadi kita langsung saja ketikkan di sini sama dengan dan 0, kita enter. Nah, untuk tahun pertama itu nanti rumusnya sama dengan laba akuntansi setelah PPh. Di sini kita ambil dari yang sebelah kiri. Kemudian tekan tombol Fn plus F4 atau bisa juga cukup F4 saja, kemudian kita enter. Kita drag dulu ke bawah sampai tahun keempat untuk hasil otomatis, kemudian kita lanjut ke penyusutan atau depresiasi. Untuk tahun ke-0 sama nilainya 0, seperti ini sama dengan 0, kemudian enter. Nah, untuk tahun pertama itu rumusnya sama dengan penyusutan atau depresiasi. Kita ambil dari sebelah kiri ini. Kemudian ditekan Fn plus F4 atau cukup F4 saja juga bisa, tergantung laptop teman-teman. Dan kita enter dan kita drag sampai ke bawah, sampai ke tahun keempat. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke laba tunai setelah pajak. Untuk tahun ke-0 ini rumusnya sama dengan min harga perolehan aktiva. Enter. Kemudian untuk tahun pertama itu rumusnya sama dengan sum buka kurung laba akuntansi setelah pajak sampai ke penyusutan atau depresiasi, tutup kurung, enter. Kemudian kita drag dari tahun pertama sampai tahun keempat. Seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke internal rate of return. Rumusnya sama dengan IRR buka kurung laba tunai setelah pajak dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, kemudian titik koma biaya modal, tutup kurung, enter. Terakhir ke kesimpulan itu rumusnya sama dengan if buka kurung IRR lebih besar dari biaya modal, titik koma, tanda petik, layak dipertimbangkan. Tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, usulan ditolak. Tanda petik, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat pagi. See you next time. Bye-bye.